Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 merupakan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mendiskusikan diskusi yang ke-10 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Nah, di dalam diskusi 10 kali ini, kita akan ada 2 pertanyaan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, pertanyaan yang pertama, silahkan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Nah, saya coba menjawab. Kesan yang saya dapat dalam hal ini kesan positif. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Seperti contoh, siswa lebih sering berdiskusi, saling mengoreksi satu sama lain, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang kedua, memfasilitasi keterampilan abad 21. Seperti contoh, kemampuan kolaborasi, pemecahan masalah secara bersama-sama, serta berpikir kritis nampaknya tumbuh lebih baik dibandingkan pembelajaran tatap muka atau tatap langsung secara tradisional. Yang ketiga, variasi tugas. Dalam hal ini seperti contoh proyek, presentasi, dan juga peer teaching, atau membuat pembelajaran yang lebih bermakna dan juga relevan. Sekarang kita membahas tentang kendala utama. Nah, di dalam kendala utama ini ada beberapa kendala yang dapat kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah manajemen waktu dan kesetaraan kontribusi. Terlihat beberapa siswa nampaknya mendominasi, namun sementara yang lain, siswa terlihat pasif dan juga penilaian individu seringkali sulit. Yang kedua, kendalanya adalah kesiapan guru. Dalam hal ini, tidak semua guru memiliki keterampilan fasilitasi kelompok, seperti contoh desain tugas, pengelolaan dinamika, dan juga cara membuat asesmen yang kolaboratif. Yang ketiga adalah segi sarana prasarana, seperti contoh ruang kelas, akses perangkat atau internet yang tidak merata dapat menghambat aktivitas kolaboratif yang memerlukan teknologi. Kendala yang keempat adalah dari segi beban administrasi. Penilaian formatif dan dokumentasi proses kelompok juga dapat menambah beban kerja dari guru. Kendala yang kelima adalah budaya sekolah dan juga kebiasaan siswa. Nah, dalam kebiasaan pembelajaran individual atau ekspektasi nilai individu dapat juga menurunkan efektivitas dalam segi kolaborasi. Setelah tadi ada kendala, berikutnya saya akan bahas tentang saran perbaikan. Nah, saran perbaikan yang pertama adalah coba rancang peran yang jelas. Dalam kelompok, seperti contoh ada ketua, penulis, pemateri, dan juga pencatat. Lakukanlah juga rotasi peran tiap pertemuan. Hal ini untuk mengurangi ketimpangan kontribusi. Saran perbaikan kami yang kedua adalah dari segi rubrik penilaian gabungan dan juga individu. Coba gunakan kombinasi 60% produk kelompok dan juga 40% kontribusi atau portofolio individu atau self-assessment atau peer assessment. Hal ini untuk memberi insentif ikut serta. Yang ketiga, saran saya adalah pelatihan guru secara singkat. Dalam hal ini kita sebut istilah ini sebagai micro training. Coba berikanlah pemahaman tentang desain tugas kolaboratif, teknik fasilitasi, dan juga cara menilai proses seperti contoh rubrik, checklist, dan juga observasi secara terukur. Saran perbaikan yang keempat adalah coba gunakan tugas autentik berbasis proyek atau biasa kita singkat dengan PBL yang lebih terukur. Hal ini akan bertujuan kita dapat memiliki pembelajaran yang lebih jelas, deliverable konkret, dan tenggat waktu yang terbagi untuk memantau proses.
Saran perbaikan kami yang kelima adalah coba gunakan rubrik dinamika kelompok. Hal ini seperti contoh observasi guru, record video singkat bila kita diperlukan. Berikutnya, sehingga aspek proses dalam hal ini komunikasi, tanggung jawab dapat dinilai, bukan hanya hasil akhirnya saja yang kita nilai. Yang keenam, optimalkan sumber daya lokal. Bila akses internet terbatas, coba gunakan lembar kerja kolaboratif secara offline, rotasi bahan, atau sesi kelompok terjadwal di ruang perpustakaan atau lab yang memiliki sumber daya internet. Saran perbaikan saya yang ketujuh adalah fasilitasi refleksi terstruktur. Pada akhir proyek, coba buatkan jurnal kelompok plus jurnal individu untuk menanamkan pembelajaran yang metakognitif. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan atau diskusi kita yang kedua pada kali ini. Lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umumnya dan juga di sekolah Anda secara khususnya dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Nah, saya coba menjawab dari diskusi kita yang kedua kali ini. A. Ringkasan singkat dari 2 artikel yang telah disediakan dalam sesi 10. Dalam artikel yang pertama berjudul Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia oleh Adha dan kawan-kawan pada tahun 2019, berisi membandingkan sistem pendidikan Indonesia dan juga Finlandia. Di sana menemukan bahwasanya perbedaan pada prinsip kesetaraan versus kompetisi. Cara evaluasi di Finlandia minim ranking atau fail. Jam pelajaran, metode pembelajaran di Finlandia lebih problem solving. Dan kualifikasi guru di Finlandia tingkat S2 lebih umum. Sedangkan artikel yang kedua berjudul Wawasan Pendidikan, Studi Komparatif Sistem Pendidikan di Beberapa Negara Maju seperti Korea Selatan dan juga Jepang oleh Kurniawan pada tahun 2017, studi komparatif yang meninjau praktik pendidikan negara maju termasuk Korea dan Jepang menyoroti struktur kurikulum, penekanan pada pembelajaran terstruktur namun juga nilai disiplin, standarisasi kurikulum atau course of study di Jepang, revisi nasional kurikulum di Korea, dan juga peran extra school support. B. Perbandingan menurut komponen modul MPDR 5302 dari segi landasan dan juga tujuan. Indonesia secara umum, bahwasanya kurikulum dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti atau KI dan capaian pembelajaran atau CP. Akhir-akhir ini ada pergeseran menuju kurikulum merdeka yang memberi fleksibilitas pada sekolah dan penekanan pada penguatan kompetensi mendasar dan profil belajar Pancasila. Dokumen kurikulum merdeka menekankan kemandirian sekolah dalam pengaturan pembelajaran. Di tempat saya bekerja, kebetulan di SMP Negeri 9 Kota Kediri secara khususnya, di sini saya melihat bahwa tujuan sekolah menyesuaikan dengan kebijakan nasional, kemudian menekankan penguasaan kompetensi dasar, karakter, dan juga keterampilan. Implementasi seringkali konservatif pada kompetensi dasar dan juga penilaian sumatif. Dalam hal ini kita sebut ujian tengah atau akhir. Catatannya, ini deskripsi praktik secara umum. Pola implementasi bisa berbeda dalam antar sekolah. Cara kita akan bahas di Finlandia. Di sini saya melihat bahwa landasan kuat pada kesetaraan, kepercayaan profesional, dan pengembangan holistik siswa atau well-being, dan kompetensi sosial, bukan sekedar ranking atau tekanan ujian. Kurikulum nasional memberi kerangka yang lebih luas dan juga sekolah atau kelas diberi otonomi dalam pelaksanaannya. Kalau kita melihat di negara Korea dan juga Jepang, setelah membaca artikel tersebut, ternyata saya menemukan bahwasannya landasan bertumpu pada standar nasional atau course of study di Jepang, kurikulum nasional yang direvisi di Korea, fokus kuatnya pada pencapaian akademik, pembelajaran berstruktur, dan juga penekanan pada literasi serta numerasi.
Dukungan tambahan di luar sekolah seperti contoh ada bimbel after school dan juga secara umum. Nah, kita masuk ke berikutnya, struktur isi dan juga alokasi waktu. Saya melihat di Indonesia, struktur mata pelajaran tradisional, kita sebut saja mapel wajib dan juga muatan lokal. Kurikulum Merdeka dapat memberi fleksibilitas alokasi waktu dan pembelajaran berbasis proyek atau tema. Alokasi jam formal masih mengikuti pedoman kementerian. Namun, sekolah dapat menyesuaikan untuk program pengayaan dan juga pendalaman. Setelah saya membaca artikel yang ada di Finlandia tersebut, bahwasanya sistem 1 atau struktur dapat memiliki primary plus lower secondary dengan fokus integrasi lintas disiplin. Alokasi waktu yang lebih sedikit per minggunya dibandingkan beberapa negara yang lain. Dan juga penekanan pada kedalaman belajar, bukan kuantitas JP atau jam pelajaran. Setelah saya membaca Korea dan juga Jepang, bahwasannya kurikulum terperinci dengan alokasi waktu yang standar nasional dan penguatan mata pelajaran inti, seperti contoh bahasa, matematika, dan juga sains. Korea melakukan revisi untuk menekankan problem solving dan juga keterampilan abad 21. Jepang menaruh perhatian juga pada moral education dan kegiatan khusus sekolah. Berikutnya kita masuk kepada pendekatan pembelajaran atau proses. Indonesia, praktiknya saya di SMP Negeri 9 Kota Kediri, bahwasanya campuran metode seperti ceramah, latihan, tugas rumah. Di sini beberapa guru telah mengadopsi PBL dan pembelajaran kolaboratif, tetapi konsistensi bervariasi. Kendala yang dialami yaitu skill fasilitasi guru dan juga ketersediaan waktu. Di Finlandia menekankan pembelajaran berdasar masalah, kolaborasi, eksplorasi, dan evaluasi formatif. Guru juga dipercaya dan diberi otonomi dalam desain proses belajar. Nah, kita membahas soal Korea dan juga Jepang. Meskipun berorientasi pada pencapaian akademik yang tinggi, keduanya menggabungkan pendekatan terstruktur, penguatan dasar literasi atau matematika, dan praktik pembelajaran kelompok terstruktur. Korea baru-baru ini juga merevisi kurikulumnya untuk menambah aspek problem solving dan komunikasi. Berikutnya dari segi penilaian. Indonesia transisi menuju penilaian yang lebih autentik dalam kurikulum Merdeka. Tetapi masih ada praktik penilaian sumatif atau ujian yang kuat pada banyak sekolah. Tantangannya, penilaian proses kolaboratif dan penilaian formatif belum seragam. Di Finlandia, lebih mengutamakan penilaian formatif, umpan balik berkelanjutan, dan juga minim penggunaan ranking atau failure. Hal ini merupakan bagian dari penekanan pada perkembangan individu. Di Korea dan juga Jepang, penilaian standar yang tinggi, dengan pengukuran capaian pembelajaran yang ketat, namun ada upaya reformasi untuk menambah asesmen kompetensi dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kita membahas soal sumber daya dan juga tenaga pendidik. Di Indonesia, kualitas guru sangat bervariasi. Program peningkatan kompetensi terus berjalan, tetapi standar kualifikasi formal berbeda antar jenjang. Keterbatasan fasilitas dan juga distribusi guru berkualitas masih menjadi isu utama di negara kita di Indonesia. Sedangkan di Finlandia, standar kualifikasi guru sangat tinggi. Sebaran S2 untuk guru sekolah dasar sangat menonjol. Profesi guru sangat dihargai dan juga dipercaya. Ini berkaitan dengan hasil pendidikan yang secara konsisten secara baik. Sedangkan di Korea dan juga Jepang, sistem rekrutmen dan juga pelatihan guru secara terstruktur. Budaya penghargaan akademik mempengaruhi kualitas pengajaran. Namun beban kerja guru dalam hal ini secara administrasi dan juga dukungan bimbingan juga tinggi. Nah, sampailah kita pada slide yang terakhir. Setelah mempelajari topik ini secara lebih mendalam, saya memiliki harapan yang besar bahwa praktik pembelajaran di Indonesia, khususnya di SMP Negeri 9 Kota Kediri, dapat berkembang ke arah yang lebih progresif dan juga berpusat pada kebutuhan belajar siswa. Pemahaman tentang bagaimana negara-negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, dan juga Jepang mengelola kurikulum dan proses pembelajaran memberi gambaran yang konkret, bahwasanya kualitas pendidikan bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan struktur kurikulum, tetapi
terutama oleh bagaimana kurikulum itu dihidupkan melalui proses pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi yang dapat saya sampaikan dapat membawa manfaat dan juga keberkahan bagi kita semua. Presentasi saya cukupi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.